Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5711 Restoran Pancun. Restoran Pancun. Lebih dari 9.000 tahun yang lalu, restoran ini terletak di bagian timur ibu kota, tidak jauh dari Gerbang Tiandu. Para pendekar bela diri yang memasuki ibu kota melalui Gerbang Tiandu akan terlebih dahulu berhenti di restoran Pancun untuk menikmati secangkir anggur kembalinya musim semi. Anggur ini adalah harta berharga restoran tersebut, dan banyak pendekar bela diri melakukan perjalanan jauh hanya untuk mencicipinya. Pemilik dan pengelola restoran Pancun tidak lain adalah Tetu Ali. Tetu Ali memimpin rombongannya memasuki restoran Pancun saat matahari terbit. Para pelanggan yang telah minum banyak pada malam sebelumnya belum bubar, dan sebuah peristiwa besar telah terjadi malam itu, mereka semua sedang mendiskusikan pertempuran di Lanting Xiaozu. Lin Bai dan rombongannya, menyamar dan mengenakan topi bambu, tiba di depan restoran Pancun. Restoran Pancun. Tetu Ali, restoran ini bukan milik Anda, kan? Seorang pria kekar dalam rombongan bertanya kepada Tetu Ali dengan ekspresi terkejut. Benar, saya pemilik restoran Pancun. Jawab Tetu Ali sambil tersenyum. Tatapannya tertuju pada papan nama emas restoran itu, dan secerca kenangan dan kesedihan muncul di matanya yang tua dan sayu, seolah-olah ia menyimpan rahasia yang tak terucapkan. Astaga, restoran Pancun benar-benar milikmu. Restoran ini terkenal dengan anggur kembali musim semi, salah satu dari 100 anggur terkenal di ibu kota. Aku pernah menempuh perjalanan ribuan mil hanya untuk mencicipinya, dan harganya sangat mahal. Jika aku tahu anggur kembali musim semi itu milikmu, aku tidak akan membayarnya. Banyak pendekar bela diri terkejut mendengar bahwa restoran Pancun milik Li Tua. Beberapa bahkan menyesal pernah mengunjungi restoran itu sebelumnya. Jika mereka tahu itu milik Li Tua, mereka tidak akan membayarnya. Jika kalian semua ingin minum di masa mendatang, silakan datang. Ada banyak anggur kembali musim semi, kata Li Tua sambil tersenyum. Silakan masuk dulu. Aku akan meminta pelayan untuk mengantar kalian ke ruang pribadi di lantai 9. Aku akan pergi ke gudang anggur untuk mengambil anggur kembali musim semi. Rombongan itu memasuki restoran Pancun dan, dipandu oleh seorang pelayan, menuju ke sebuah ruangan pribadi di lantai 9. Tak lama setelah mereka duduk, Li Tua memasuki ruangan dan mengeluarkan botol demi botol anggur dari tas penyimpanannya. Botol-botol itu jatuh ke lantai, dan meskipun belum dibuka, aromanya yang memabukkan sudah sangat menggoda. Seolah-olah musim semi telah kembali ke bumi, dan segala sesuatu kembali hidup. Banyak penikmat anggur, mencium aromanya, bergegas ke botol-botol itu seperti tikus, mata mereka berbinar-binar. Li Tua, kami tidak akan bertele-tele, kata seseorang kepada Li Tua sambil tersenyum. Silakan, semuanya. Li Tua membuka botol-botol itu dan membagikan anggur kepada semua orang. Pelayan juga membawa camilan lezat untuk menemani anggur, dan rombongan itu duduk di ruangan pribadi, minum dengan lahap. Li Tua mempersembahkan sebotol anggur berkualitas kepada Lin Bai, sambil berkata, Putra suci Lin Bai, anggur ini saya buat sendiri, namanya kembalinya musim semi. Saya yakin ini sangat enak, silakan, Putra suci Lin Bai, cobalah. Lin Bai menerima guci itu sambil tersenyum, Tetu Ali terlalu rendah hati. Meskipun saya baru saja tiba di ibu kota, saya sudah mendengar tentang anggur musim semi yang terkenal. Anggur ini adalah salah satu dari 100 anggur terkenal di ibu kota, sangat dicari oleh para pendekar bela diri baik di dalam maupun di luar kerajaan Chu. Terima kasih atas keramahan Anda, Tetu Ali. Saya tidak akan berbasa-basi. Lin Bai mengambil guci itu, dan tanpa menggunakan mangkuk, menengadahkan kepalanya dan meminumnya. Anggur musim semi tidak sekuat anggur darah naga, rasanya menyegarkan, namun memiliki rasa yang kaya dan bersahaja dengan rasa yang bertahan lama. Yang terpenting, setelah meminumnya, anggur itu tampaknya menenangkan gejolak batinnya, memungkinkan pikiran Lin Bai untuk tenang saat itu juga. Anggur yang enak, kata Lin Bai sambil tersenyum. Saya senang Anda menyukainya, Putra Suci Lin Bai. Saya akan menyiapkan beberapa guci untuk semua orang nanti agar Anda dapat membawanya pulang dan menikmatinya sesuka Anda, kata Tetua Li sambil tersenyum. Kelompok itu mengucapkan terima kasih banyak dan duduk bersama sambil mengobrol. Meskipun mereka semua adalah prajurit dari Batalion Surgawi, ini adalah pertemuan pertama mereka, dan pertama kalinya Pangeran Chen memanggil mereka untuk menyelesaikan sebuah rencana. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu akrab satu sama lain. Mengambil kesempatan ini, mereka mulai menyelidiki latar belakang masing-masing. Lin Bai, Fang Yuansu, Qiao Mo, Qin Yao, dan Ye Guyu tentu saja sudah dikenal luas, karena mereka adalah murid Sekte Air Surgawi. Dari percakapan mereka, Lin Bai mengetahui bahwa setengah dari mereka berasal dari ibu kota, telah tinggal di sana sejak kecil. Misalnya,
Meng Hua lahir dari keluarga kecil di ibu kota, dan merupakan satu-satunya prajurit tingkat buah Dao Tai di keluarganya. Setengah lainnya berasal dari wilayah di luar ibu kota. Misalnya, pria-pria berpenampilan kasar itu mengaku berasal dari tempat bernama 1000 Provinsi Gurun Utara. Menurut mereka, wilayah mereka telah lama hidup berdampingan dengan ras iblis, dan semua prajurit di sana harus berjuang untuk bertahan hidup sejak mereka lahir. Inilah mengapa mereka mengembangkan kepribadian yang secara alami suka berperang, haus darah, dan ganas. Setelah beberapa gelas minuman, seseorang berbisik. Semalam, 50 dari kita, para pendekar bela diri, pergi ke paviliun Lanting, dan hari ini hanya 22 dari kita yang ada di sini. 27 dari kita hilang, kemungkinan besar ditangkap oleh divisi Zhaoxing. Apakah benar-benar pantas bagi kita untuk mengabaikan mereka dan hanya tinggal di sini minum dan bersenang-senang? Beberapa masih khawatir tentang para pendekar bela diri yang telah bertindak bersama mereka malam sebelumnya. Setelah Lin Bai menyelamatkan ibu dan anak perempuan yang telah meninggal, kelompok itu membahas agar Lin Bai melarikan diri bersama mereka sementara mereka melindungi pelarian mereka. Setelah Lin Bai dan ibu serta anak perempuan itu melarikan diri, mereka bentrok dengan anak buah pangeran ketiga, dan segera seorang ahli buah Tai Dao dari divisi Zhaoxing tiba di tempat kejadian. Menghadapi penindasan divisi Zhaoxing, mereka tidak berani membalas dengan mudah dan berpencar. Para pendekar bela diri yang melarikan diri berkumpul di restoran Pancun. Mereka yang tidak melarikan diri kemungkinan besar ditangkap oleh divisi Zhaoxing. Lin Bai berkata dengan tenang, semuanya, tidak perlu panik. Jika mereka jatuh ke tangan divisi Zhaoxing, tidak apa-apa. Divisi Zhaoxing pasti akan menebak asal-usul kita dan tahu bahwa kita adalah anak buah yang mulia Pangeran Chen. Mereka tidak akan berani menyentuh kita begitu saja. Bahaya sebenarnya adalah jika mereka tidak jatuh ke tangan divisi Zhaoxing, tetapi ditangkap oleh anak buah pangeran ketiga. Peluang mereka untuk bertahan hidup sangat kecil. Lin Bai menganalisis perlahan. Jika mereka jatuh ke tangan divisi Zhaoxing, setidaknya mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka, yang mulia Pangeran Chen akan menemukan cara untuk menyelamatkan mereka. Tetapi jika mereka jatuh ke tangan pangeran ketiga, peluang mereka untuk bertahan hidup akan sangat kecil. Pada saat ini, token komunikasi di tas penyimpanan Lin Bai tiba-tiba menyala. Dia mengeluarkannya dan melihat itu adalah pesan dari tetua kedua. Putra suci Lin Bai, apakah Anda baik-baik saja? Di mana Anda sekarang? Suara khawatir tetua kedua terdengar dari ujung lain token komunikasi. Aku akan segera kembali. Lin Bai menjawab, lalu mengangkat cangkir anggurnya kepada semua pendekar bela diri yang hadir, berkata, terima kasih atas bantuan kalian semua tadi malam. Saya ingin mengajak kalian semua bersulang. Semua orang mengangkat cangkir mereka dan meminumnya sekaligus. Sekte saya memiliki urusan mendesak yang memanggil saya, jadi saya harus pamit sekarang, kata Lin Bai. Sambil menangkupkan tangannya sebagai tanda perpisahan. Jaga diri, putra suci Lin Bai. Kami berharap dapat bertarung bersama Anda lagi di masa depan, kata semua orang sambil tersenyum saat mengantar Lin Bai pergi. Lin Bai, bersama Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, dan Ye Guyu, meninggalkan restoran Pancun dan kembali ke istana Sekte Tianshui. Bab 5712 semakin sering Anda melakukannya, semakin buruk jadinya, lebih baik jangan melakukannya sama sekali. Ibu kota, kediaman pangeran ketiga, tidak berguna, sekumpulan sampah yang tidak berguna. Di dalam aula utama, pangeran ketiga duduk di kursi utama, wajahnya berkerut karena marah, meraung berulang kali. Di bawah aula berdiri lebih dari 30 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai, di antaranya adalah La Seperempat Hu, Supin, Tuan Muda berjubah putih, Nyonya Xiao, Biarawati Taois, dan Tetua berjubah ungu. Mereka adalah para pendekar bela diri yang diperintahkan untuk menjaga paviliun anggrek. Sekarang paviliun anggrek telah jatuh, dan Lin Bai telah menyelamatkan ibu dan anak Anumerta, tidak ada gunanya lagi mereka menjaganya. Mereka hanya bisa kembali ke kediaman pangeran ketiga untuk menemuinya. Tetapi begitu mereka selesai memberitahunya berita bahwa Lin Bai telah menculik anak Anumerta, mereka disambut dengan cercaan hebat dari pangeran ketiga. Apa sebenarnya yang terjadi? Pangeran ketiga menatap tajam semua orang dan menuntut dengan tajam, ada lebih dari 70 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai di dalam paviliun anggrek. Lebih dari 70 ahli Tai. Bagaimana mungkin bayi itu hilang? Bagaimana mungkin bayi itu hilang? Bahkan jika seorang pendekar bela diri tingkat buah Dao Daluo datang, mustahil baginya untuk diam-diam membawa bayi yang belum lahir tepat di depan hidung lebih dari 70 dari kalian. Apa sebenarnya yang terjadi? Pangeran ketiga sangat marah. Dia tidak mengerti bagaimana Lin Bai bisa menculik bayi yang belum lahir ketika lebih dari 70 pendekar bela diri menjaga paviliun anggrek.
30 lebih pendekar bela diri buah Dao Tai di dalam aula semuanya adalah sosok yang tangguh di luar, tetapi menghadapi kemarahan pangeran ketiga, mereka seperti anak-anak yang telah melakukan kesalahan, hanya mampu menundukkan kepala dan patuh mendengarkan tegurannya. Wajah Luhu muram. Di bawah tekanan, dia membungkuk dan menjawab, Yang Mulia, mereka tidak menyerang Lanting Xiaozu. Sebaliknya, Lin Bai, ditemani seekor gagak, menyusup ke kediaman sendirian. Setelah menemukan halaman tempat bayi Anumerta berada, Lin Bai menggunakan gagak untuk mengalihkan perhatian kita. Terkejut, kami terkejut oleh Lin Bai, jadi ya. Ekspresi Luhu dipenuhi penyesalan dan rasa bersalah. Mendengar kata-kata Luhu, mata pangeran ketiga memerah. Tatapannya tajam seperti pisau, dan tubuhnya gemetar karena marah, Lin Bai. Kau lagi. Lin Bai, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dalam amarahnya, pangeran ketiga membanting meja di sampingnya hingga hancur berkeping-keping. Ia menenangkan diri, berpikir dengan hati-hati, lalu bertanya, Luhu, kau mahir dalam indera ilahi dan teknik mata sihir. Tidak ada gerakan dalam radius 10.000 mil yang dapat lolos dari indera ilahi dan mata sihirmu. Lin Bai menyusup ke paviliun anggrek, apakah kau tidak tahu? Wajah Luhu menjadi gelap, dan ia berkata dengan rasa bersalah, keahlianku tidak cukup, aku gagal mendeteksi kehadiran Lin Bai, sehingga ia dapat mengambil keuntungan. Aku mohon hukuman dari Yang Mulia. Pangeran ketiga mendengus dingin lalu berbicara kepada para pendekar bela diri lainnya, Luhu tidak menyadarinya, tetapi apakah kalian juga tidak menyadarinya? Paviliun anggrek hanya sekitar 10.000 meter persegi. Dengan lebih dari 70 ahli tingkat Tai di paviliun anggrek, bahkan jika seekor nyamuk terbang masuk, kalian seharusnya mudah mendeteksinya, bukan? Mengapa tidak ada satupun dari kalian yang menyadarinya? Tidak hanya kalian tidak menyadarinya, tetapi Lin Bai juga menculik anak yang belum lahir. Apakah kalian tahu betapa pentingnya anak Anumerta ini bagiku? Pangeran ketiga gemetar hebat karena marah, wajahnya memerah, matanya merah padam, dan dia meraung berulang kali, menatap semua orang di aula seolah-olah ingin membunuh mereka semua. 30 lebih pendekar bela diri di alam buah Dao Tai di aula benar-benar dipermalukan oleh kata-kata pangeran ketiga, masing-masing menundukkan kepala dengan sedih, tidak berani membantahnya. Penasihat pangeran ketiga, Tetua Huo, memiliki ekspresi muram, tatapannya berubah-ubah, dan akhirnya dia menggelengkan kepala dan menghela napas berulang kali. Gambar, Yang Mulia, bayi yang belum lahir telah diculik dan kemungkinan berada di tangan Pangeran Chen. Sekalipun kita marah, itu sia-sia. Mohon, Yang Mulia, tenangkan amarah Anda dan ampuni mereka yang ada di aula. Biarkan mereka mengabdi kepada Anda di masa depan untuk menebus dosa-dosa mereka. Huo tua melangkah maju untuk memohon kepada orang-orang di aula. Pangeran ketiga menarik napas dalam-dalam, wajahnya muram. Dia duduk di kursinya, mengusap dahinya dan mendesah pelan, karena Huo tua telah memohon untuk kalian, aku akan mengampuni kalian untuk saat ini. Kalian semua boleh pergi. Orang-orang di aula merasa seolah-olah mereka telah diberi pengampunan. Setelah dengan cepat mengucapkan terima kasih, mereka berbalik dan meninggalkan kediaman pangeran ketiga. Di aula, semua orang telah pergi, hanya menyisakan pangeran ketiga dan Huo tua. Huo tua, bayi yang belum lahir adalah pedang terpenting di tanganku. Aku bermaksud menggunakannya untuk memberikan pukulan fatal kepada Pangeran Chen, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa karena kelalaianku, Lin Bai akan menculik bayi yang belum lahir. Pangeran ketiga mengusap dahinya dan menghela napas pelan, ekspresinya penuh ketidakberdayaan. Di istana, saya berulang kali menuduh Pangeran Chen mengabaikan keamanan di ibu kota, menyebabkan begitu banyak kekacauan. Tetapi Kaisar tampaknya melindungi Pangeran Chen, menangani banyak pelanggarannya dengan lunak. Tetua Huo, saya dapat merasakan bahwa Kaisar menunjukkan pilih kasih. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Pangeran ketiga menghela napas pelan. Tetua Huo merenung sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Yang Mulia tidak perlu khawatir. Bahkan jika Yang Mulia Kaisar Chu bermaksud mendukung Pangeran Chen sambil diam-diam menekan Anda, Yang Mulia tetaplah pangeran terkuat di ibu kota. Di dalam ibu kota, di antara 5 keluarga besar, keluarga Li, Zhao, dan Sun semuanya setia kepada Yang Mulia. Petik 2. Di Paviliun Matahari dan Bulan, ada ribuan tokoh berpengaruh di bawah perintah Yang Mulia. Bahkan jika semuanya akhirnya mencapai puncaknya, Yang Mulia tidak akan kehilangan kesempatan untuk melawan. Pangeran ketiga terkekeh, meskipun begitu, kekuatan saya lebih dari cukup untuk menghadapi Pangeran Chen. Tapi di mata Kaisar Ayah, ini hanyalah pertempuran kecil. Jika Kaisar Ayah ingin menghancurkan Paviliun Matahari dan Bulan saya, atau bahkan 5 keluarga besar ibu kota, itu hanya membutuhkan jentikan jarinya. Lanjut Tetua Huo. Oleh karena itu, Yang Mulia,
Hal terbaik yang dapat kita lakukan saat ini adalah tidak melakukan apapun. Pangeran ketiga bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Tetua Huo tersenyum dan berkata, kita semua tahu. Yang Mulia Kaisar Chu akan mengumumkan penyerahan tahta di hadapan tokoh-tokoh berpengaruh di alam iblis pada hari ulang tahunnya 2 tahun dari sekarang. Dilihat dari situasi saat ini, Yang Mulia adalah kandidat utama untuk tahta. Selama Yang Mulia tidak membuat kesalahan selama 2 tahun ini, menyembunyikan bakat Anda dan menunggu waktu yang tepat, bahkan jika Yang Mulia Kaisar Chu tidak mau menyerahkan tahta kepada Yang Mulia pada hari ulang tahunnya, beliau tidak akan punya pilihan lain. Oleh karena itu, hal terbaik yang dapat kita lakukan sekarang adalah tidak melakukan apapun. Semakin banyak yang kita lakukan, semakin banyak kesalahan yang kita buat, lebih baik tidak melakukan apapun. Pangeran ketiga tiba-tiba mengerti dan merasa bahwa kata-kata Tetua Huo masuk akal. Sekarang, Kaisar Chu jelas mendukung kenaikan Pangeran Chen, tetapi hanya dalam 2 atau 3 tahun, bahkan dengan dukungan Kaisar Chu, Pangeran Chen akan kesulitan melampaui kekuatan Pangeran ketiga. Tugas Pangeran ketiga saat ini adalah tidak melakukan apapun dan menunggu perayaan ulang tahunnya. Selama dia tidak menimbulkan masalah, dia pasti akan dapat naik tahta dengan lancar 2 tahun dari sekarang. Pangeran ketiga tersenyum dan berkata, Tetua Huo benar. Berikan perintah kepada semua prajurit di bawah komandonya untuk tetap tenang dan tidak memberi Yang Mulia Pangeran Chen keuntungan apapun. Bab 5713 Kekacauan di Ibu Kota. Istana Kekaisaran Sekte Air Surgawi. Lin Bai tiba di aula penerimaan dan bertemu dengan kelima tetua Sekte Air Surgawi. Putra suci Lin Bai, kau akhirnya kembali. Tetua kedua menghela napas lega melihat Lin Bai dan yang lainnya kembali, berkata, pertempuran besar di Paviliun Lanting tadi malam telah menyebar ke seluruh ibu kota. Mendengar desas-desusnya saja sudah membuatku takut. Untunglah kalian kembali dengan selamat. Jika terjadi sesuatu yang salah, aku khawatir aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada sekte. Tetua kedua menghela napas dengan rasa takut yang masih tersisa, sambil tersenyum kecut kepada Lin Bai dan yang lainnya. Meskipun tadi malam berbahaya, untungnya itu tidak sia-sia, dan kita menerima hadiah yang pantas kita dapatkan. Lin Bai tersenyum lembut dan berkata dengan tenang. Anak Anumerta itu diselamatkan. Mata tetua kedua berbinar gembira, dan dia buru-buru bertanya. Lin Bai mengangguk dan berkata, sudah diserahkan kepada Pangeran Chen untuk diurus. Itu bukan lagi urusan kita. Pangeran Chen telah memberikan penghargaan terbesar kepadaku atas penyelamatan anak Anumerta. Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, dan Ye Guyu juga memberikan kontribusi yang signifikan. Jasa ini tentu saja harus dikaitkan dengan Sekte Tiansui kita. Lin Bai memberitahu tetua kedua dan para tetua Sekte Tiansui lainnya tentang pencapaian tersebut. Pangeran Chen saat ini tidak dapat menawarkan hadiah apapun untuk jasa-jasa ini, paling banyak beberapa giok abadi dan harta karun. Namun, bagi Lin Bai dan Sekte Tiansui, nilai terbesar dari jasa-jasa ini akan terasa setelah Pangeran Chen naik tahta. Jika Pangeran Chen berhasil naik tahta, dia pasti akan mengingat dukungan kuat Sekte Tiansui dan pengorbanan nyawa mereka untuk menyelamatkan anak Anumerta. Jika Pangeran Chen menjadi kaisar, dia pasti akan memberi penghargaan kepada Sekte Tiansui atas kontribusi mereka. Jasa-jasa ini akan menjadi alat tawar-menawar untuk kebangkitan kembali Sekte Tiansui di masa depan. Baiklah, aku akan segera menyampaikan informasi ini kembali ke Sekte dan memberitahu pemimpin Sekte dan para leluhur. Wajah tetua kedua berseri-seri dengan senyum bahagia saat ia dengan gembira berkata, para leluhur akan sangat senang mendengar ini. Kau baru saja mengalami pertempuran hidup dan mati, kembalilah dan istirahatlah dengan baik. Setelah menjelaskan situasi dari malam sebelumnya, Lin Bai dan yang lainnya bangkit untuk berpamitan dan kembali ke tempat tinggal masing-masing. Sesampainya di kediamannya, Lin Bai bahkan belum duduk ketika tetua kedua bergegas ke pintunya dan menemukannya. Lin Bai, putra suci Chen Yule telah datang berkunjung. Dia dan Chen Yun sedang minum teh di ruang tamu sekarang. Setelah melihat Lin Bai, tetua kedua segera memberitahunya tentang kedatangan Chen Yule dan Chen Yun, menambahkan, sepertinya peristiwa semalam telah menyebar ke seluruh ibu kota, jadi Chen Yule datang untuk menanyakan situasinya. Lin Bai mengangguk dan berkata, aku akan pergi dan menyambut mereka. Setelah berpisah dengan tetua kedua, Lin Bai pergi ke ruang tamu dan bertemu Chen Yule dan Chen Yun. Melihat Lin Bai memasuki ruang penerimaan, Chen Yule tersenyum dan menangkupkan tangannya, berkata, Saudara Lin, bagaimana malammu? Saudara Chen, kau sudah tahu jawabannya. Tulang-tulangku yang sudah tua ini hampir hancur, kata Lin Bai sambil tersenyum masam, memberi isyarat agar Chen Yule duduk dan menyuruh seorang pelayan untuk menyiapkan teh. Saudara Lin, kau benar-benar luar biasa. Kau bertarung tepat di bawah hidung divisi Zhaoxing,
dan bahkan berhasil menculik ibu dan anak perempuan, seorang wanita dengan bayi yang belum lahir, dari banyaknya ahli di Lanting Xiaozu, kata Chen Yule dengan kagum, memujinya berulang kali. Saudara Chen, kau menerima kabar itu begitu cepat. Lin Bai agak terkejut. Chen Yule tidak hanya tahu bahwa Lin Bai telah memimpin para prajuritnya dalam pertempuran sengit di Lanting Xiaozu tadi malam, tetapi juga mengetahui semua rencana Lin Bai, bahkan jumlah pasti prajurit alam buah Tai Dao di kedua belah pihak. Ini membuat Lin Bai takjub. Seolah-olah Chen Yule ada di sana pada saat itu. Saudara Lin, begitu kita meninggalkan ibu kota, dunia sangat luas, dan keluarga Chen-ku tidak dapat mengendalikan wilayah seluas itu. Tetapi di dalam ibu kota, keluarga Chen adalah salah satu dari 5 keluarga besar, dan apapun yang terjadi, itu tidak akan luput dari pengawasan kami. Saat kau berkonflik dengan para pendekar di Paviliun Lanting, keluarga Chen kami menerima kabar itu. Maaf, Saudara Lin, meskipun aku mengetahui situasinya, aku tidak bisa dengan mudah ikut campur untuk membantumu, kalau tidakkah akan sulit untuk menjelaskannya kepada atasan. Kata Chen Yule dengan angkuh. Lin Bai tersenyum tipis dan mengangguk, ini masuk akal. Keluarga Chen adalah salah satu dari 5 keluarga besar di ibu kota, yang telah dengan susah payah membina pengaruh mereka di ibu kota kerajaan Chu selama puluhan ribu tahun, dengan mata dan telinga di seluruh ibu kota. Meskipun Chen Yule mengetahui pertempuran Lin Bai di Paviliun Lanting, keluarga Chen telah memerintahkan anggotanya untuk tidak ikut campur. Keluarga Chen tahu betul bahwa pertempuran ini adalah kontes antara Pangeran Ketiga dan Pangeran Chen. Siapapun yang ikut campur akan terseret ke dalam perebutan tahta. Oleh karena itu, meskipun Chen Yule tahu Lin Bai sedang dalam pertempuran sengit, dia tidak bisa membantunya. Tidak apa-apa, untungnya itu nyaris saja. Lin Bai tersenyum tipis, tidak menyalahkan Chen Yule karena hanya berdiri di sana. Jika Lin Bai berada di posisi Chen Yule, putra suci keluarga Chen, dia tidak akan membantu dalam situasi yang sama tadi malam. Senang mendengar kakak Lin baik-baik saja. Kami datang hari ini untuk menjengukmu, dan mengetahui kau tidak terluka membuatku tenang, kata Chen Yule sambil tersenyum. Saat itu, seorang pelayan datang untuk melapor, putra suci Lin Bai, seorang ahli bela diri telah datang berkunjung, bernama Meng Qinxian, mengaku sebagai teman lamamu. Kakak Meng ada di sini. Lin Bai tersenyum, melirik Chen Yule. Dia mungkin mendengar tentang apa yang terjadi tadi malam, jadi dia datang untuk menjenguk, kata Chen Yule sambil tersenyum. Silakan undang kakak Meng masuk. Lin Bai memerintahkan pelayan untuk mengundang Meng Qinxian masuk. Tak lama kemudian, Meng Qinxian melangkah masuk ke ruang tamu. Haha, kakak Lin, apa kau baik-baik saja? Kudengar kau bertengkar hebat di Lanting Xiaozu tadi malam. Kata Meng Qinxian sambil berjalan, dengan cepat memasuki aula tamu. Dia melihat Chen Yule juga ada di sana. Kakak Chen juga di sini. Chen Yule tersenyum masam, seperti kau, aku khawatir dengan keselamatan kakak Lin, jadi aku datang untuk menjengukmu. Lin Bai memberi isyarat agar Meng Qinxian duduk dan memerintahkan seorang pelayan untuk menyajikan teh. Meng Qinxian berkata, kakak Lin, apa yang membawamu ke Lanting Xiaozu? Sayangnya, kudengar kau bertengkar di Lanting Xiaozu di aula perkumpulan. Aku ingin datang dan membantu, tetapi para tetua sekte menghentikanku. Para tetua sekte berkata, ini urusan internal Chu, dan mereka menyuruh kami untuk tidak ikut campur. Jadi, maafkan aku, kakak Lin, aku tidak bisa banyak membantu. Kata Meng Qinxian dengan sedikit penyesalan. Pada hari itu di Mingyue Fang, Lin Bai membela Meng Qinxian dan Nisang, dan karena itu, ia dihukum oleh Kaisar Chu, bahkan kehilangan posisinya sebagai ahli pedang divisi Zhaoxing. Meng Qinxian dan Nisang selalu mengingat kebaikan Lin Bai dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk membalasnya. Mereka bermaksud datang dan membantu Lin Bai tadi malam, tetapi dihentikan oleh para tetua sekte. Lebih baik jika sekte Fantian kalian tidak ikut campur. Jika kalian ikut campur, situasinya akan langsung memburuk, Lin Bai tersenyum. Jika sekte Fantian ikut campur, situasinya akan berubah drastis. Itu tidak lagi hanya perebutan suksesi, itu bisa jadi perang antara wilayah sekte ilahi Tujuh Malam dan wilayah kerajaan Chu. Oleh karena itu, keputusan para tetua sekte Fantian untuk menghentikan Meng Qinxian adalah keputusan yang bijaksana. Bab 5714 Seorang teman lama datang berkunjung. Lin Bai, Meng Qinxian, dan Chen Yule sedang mengobrol santai di ruang tamu. Saat itu, seorang pelayan datang lagi untuk melapor, putra suci Lin Bai, seorang ahli bela diri bernama Nisang datang berkunjung. Dia bilangnya dia juga teman lama Anda. Saudara Ni juga ada di sini, Lin Bai tersenyum dan berkata, silakan masuk dengan cepat. Meng Qinxian berkata sambil tersenyum, dia mungkin mendengar tentang apa yang terjadi semalam dan datang untuk memeriksa keadaan, karena semalam sangat berbahaya.
Beberapa saat kemudian, Nisang buru-buru masuk dari luar, memanggil sambil berjalan, Saudara Lin, apakah Anda baik-baik saja? Saudara Ni, jangan panggil saya baik-baik saja, kata Lin Bai sambil tersenyum, lalu berdiri untuk menyambutnya. Saudara Lin, saya mendengar tentang apa yang terjadi semalam, itu benar-benar sangat berbahaya. Melihat Lin Mo selamat dan sehat, Nisang menghela napas lega. Berbalik, dia melihat Meng Qinxian dan Chen Yule tersenyum padanya. Mengapa kalian berdua juga ada di sini? Kata Nisang, sangat terkejut. Dia mengira dialah yang pertama tiba, tetapi dia tidak menyangka Chen Yule dan Meng Qinxian sudah berada di sana. Sama sepertimu, aku datang untuk melihat apakah kakak Lin baik-baik saja, kata Meng Qinxian sambil tersenyum. Silakan duduk dan minum teh. Istana Sekte Tianshui akan ramai hari ini, kurasa bukan hanya kita saja. Chen Yule terkekeh dan berkata kepada Lin Bai, kakak Lin, sebaiknya kau siapkan banyak teh, kalau tidak nanti tidak akan cukup untuk diminum. Tepat saat Chen Yule berkata, mengikuti Meng Qinxian dan Nisang, Yi Heze dan Lu Qingjun, bersama adik perempuan mereka Lu Lingjun, juga datang berkunjung. Keenam pria berotot dari paviliun Mingyue Lin Bai, Chen Yule, Meng Qinxian, Nisang, Yi Heze, dan Lu Qingjuna berkumpul kembali di dalam istana Sekte Tianshui. Yi Heze tersenyum dan berkata, sepertinya semua orang sudah mendengar tentang apa yang terjadi semalam, itulah sebabnya kau datang mengunjungi kakak Lin hari ini, kan? Lu Qingjun menatap Lin Bai dan berkata, Saudara Lin, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa kau membuat keributan besar di Lanting Xiaosu? Yi Heze berkata, awalnya aku ingin pergi dan melihat apa yang terjadi. Jika perlu, aku bisa membantu, tetapi sebelum aku meninggalkan aula, tetua menghentikanku. Lu Qingjun mengangguk dan berkata, aku juga. Tetua menghentikanku dan menyuruhku untuk tidak ikut campur atau mengajukan pertanyaan apapun. Mendengar bahwa Yi Heze, Lu Qingjun, Meng Qinxian, Nisang, dan yang lainnya bersedia membantu, terlepas dari apakah mereka tulus atau tidak, Lin Bai cukup terharu karena mereka ada di sini dan mengatakan hal-hal ini. Kalian semua adalah seniman bela diri yang datang dari jauh untuk menghadiri perayaan ulang tahun Kaisar Chu. Sebelum perayaan dimulai, mohon jangan membuat masalah di ibu kota. Petik 2. Bahkan jika ibu kota dalam keadaan kacau, sebaiknya kalian jangan ikut campur sembarangan, jika tidak, keadaan akan menjadi sangat merepotkan. Lin Bai memberi instruksi dengan sungguh-sungguh, ekspresinya cukup serius, sama sekali tidak seperti sedang bercanda. Yi Heze, Lu Qingjun, Nisang, Meng Qinxian, dan lainnya adalah tokoh-tokoh terkemuka di wilayah Sekte 7 Malam Ilahi, wilayah Gunung 10.000 Orang Suci, dan wilayah Sekte Qitian. Jika mereka ikut campur dalam urusan ibu kota Chu, hal itu pasti akan sampai ke telinga Kaisar Chu. Jika mereka tidak dapat menjelaskan mengapa mereka bertempur di ibu kota Chu, hal itu dapat menyebabkan gesekan di perbatasan Chu. Jika mereka tidak ikut campur, keadaan akan jauh lebih sederhana. Misalnya, tadi malam, Yi Heze, Lu Qingjun, Nisang, Meng Qinxian, dan lainnya tidak ikut campur, sehingga masalah ini akan langsung terkait dengan perebutan tahta. Bahkan jika Kaisar Chu mengetahui hal ini, dia akan mencoba untuk mengecilkannya. Sebaliknya, jika Yi Heze, Lu Qingjun, Nisang, Meng Qinxian, dan lainnya ikut campur, keadaan akan menjadi rumit. Masalah ini pasti akan sampai ke telinga Kaisar Chu, dan bahkan mungkin melibatkan gesekan antara perbatasan kerajaan Chu dan 3 kekuatan besar lainnya di wilayah timur alam iblis. Saat itu, seorang pelayan datang untuk melapor lagi, putra suci Lin Bai, ada 2 wanita di luar, bernama Monan dan Li Xuanqiu, yang juga mengaku sebagai teman lama Anda ini ya. Pelayan itu tercengang. Mengapa istana Sekte Tianshui begitu ramai hari ini? Apakah semua orang yang datang adalah teman lama Lin Bai? Gambar. Saat pelayan itu melaporkan, ia melirik orang-orang di aula resepsi dari sudut matanya, dan terkejut melihat mereka duduk bersama mengobrol dengan gembira. Ia tidak mengenali Meng Qinxian dan Nisang. Tetapi ia mengenali Lin Bai dan Chen Yule. Yang satu adalah putra suci keluarga Chen, dan yang lainnya adalah putra suci Sekte Tianshui. Mereka yang bisa duduk dan mengobrol dengan mereka bukanlah orang biasa. Mereka pasti putra suci dari berbagai sekte agar memenuhi syarat untuk duduk bersama mereka. Nona Monan dan Nona Li Xuanqiu, mengapa mereka juga di sini? Lin Bai mengerutkan kening dengan aneh. Ia tidak memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan Monan dan Li Xuanqiu, jadi apa yang mereka lakukan di sini? Lin Bai dapat memahami kunjungan Meng Qinxian, Nisang, Yi Heze, Lu Qingjun, dan lainnya, karena mereka semua pernah ke bengkel Mingyue bersama dan bertarung berdampingan di sana. Hubungan mereka cukup baik, jadi Lin Bai dapat memahami kunjungan mereka.
Monan dan Li Xuanqiu hanyalah orang asing yang bertemu secara kebetulan, mengapa mereka mengunjungi Lin Bai tanpa alasan? Silakan masuk. Meskipun Lin Bai tidak mengerti mengapa Monan dan Li Xuanqiu datang bersama, dia tetap mengundang mereka masuk. Jarang sekali melihat para gadis suci Sekte Bintang dan Sekte Bulan dari wilayah Gunung Wansheng datang bersama, kata Yi Heze sambil tersenyum masam kepada Lin Bai. Kedua sekte ini saling memandang rendah di wilayah Gunung Wansheng. Murid Sekte Bulan memandang rendah murid Sekte Bintang karena kemunafikan mereka, dan murid Sekte Bintang memandang rendah murid Sekte Bulan karena pergaulan bebas mereka. Itu cukup lucu. Sekte Pedang Dingtian Yi Heze berasal dari wilayah Gunung Wansheng, dan dia sangat mengenal sekte-sekte teratas di dalamnya. Karena itu, dia dapat menjelaskan dengan singkat dendam dan persaingan antara Sekte Bintang dan Sekte Bulan. Beberapa saat kemudian, dua wanita muda cantik memasuki aula penerimaan berdampingan. Salah satunya mengenakan jubah bermotif bintang, wajahnya cantik, pembawaannya luar biasa, seperti makhluk surgawi yang turun ke bumi, yang satunya mengenakan pakaian merah, memikat dan memesona, setiap gerakannya memancarkan pesona yang menawan. Kedua wanita ini tampak seperti dua kutub yang berlawanan. Yang satu adalah peri yang turun dari surga, yang lainnya adalah penyihir yang memesona. Nona Monan, Nona Li Xuanqiu, apa kabar? Lin Bai bangkit untuk menyapa mereka, membungkuk dan tersenyum dari jauh. Putra suci Lin Bai, Monan dan Li Xuanqiu membalas sapaan itu, mendongak dan melihat aula resepsi sudah dipenuhi oleh para pendekar bela diri. Meng Qinxian dan yang lainnya juga tersenyum kepada kedua wanita itu. Monan dan Li Xuanqiu terkejut sejenak, lalu berkata, jadi semua orang sudah di sini. Dua peri kesayanganku, silakan masuk dan minum teh, kata Lin Bai sambil tersenyum, mengundang Monan dan Li Xuanqiu masuk. Setelah Monan dan Li Xuanqiu duduk di aula resepsi, seorang pelayan membawakan teh. Yi Heze terkekeh dan bercanda, aku baru saja memberitahu kakak Lin bahwa ini adalah peristiwa langka dan beruntung bahwa gadis suci Sekte Bintang dan gadis suci Sekte Bulan telah datang bersama. Monan, gadis suci Sekte Bintang, tetap tanpa senyum, alisnya dingin dan acuh tak acuh. Dia berkata, kami datang untuk mengunjungi kakak Lin. Kami mendengar Anda berpartisipasi dalam pertempuran besar tadi malam, jadi kami datang untuk melihat apakah Anda baik-baik saja. Kedua, kami ingin meminta bantuan. Monan menjelaskan maksudnya, berkata kepada Lin Bai, putra suci Lin Bai, saya telah mendengar tentang apa yang terjadi tadi malam, tetapi sayangnya, Sekte Bintang sedang mengunjungi Chu, dan kami tidak dapat ikut campur dalam urusan Chu. Oleh karena itu, kami tidak dapat menawarkan bantuan kami. Mohon maafkan kami, putra suci Lin Bai. Li Xuanqiu juga tersenyum dan berkata, putra suci Lin Bai, saya juga ingin membantu, tetapi sayangnya, sekte saya melarangnya. Haha, kata Lin Bai sambil tersenyum, saya sangat berterima kasih atas kesediaan kedua peri untuk membantu. Untungnya, semuanya berjalan dengan baik. Mari kita bicarakan masalah kedua peri. Kalian berdua peri datang bersama karena ada sesuatu yang ingin kalian minta dari kami. Bolehkah saya bertanya apa itu? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Masalah yang sampai membuat dua gadis suci dari Sekte Bintang dan Sekte Bulan di wilayah Gunung Wansheng datang mengunjunginya dan merendahkan diri meminta Lin Bai untuk melakukan hal itu pasti bukanlah masalah sederhana. Bab 5715 Hilangnya murid perempuan secara misterius. Bolehkah saya bertanya apa yang membawa kalian berdua, para peri, kemari? Lin Bai bertanya kepada kedua gadis suci itu, Monan dan Li Xuanqiu, dengan ekspresi tenang dan rasa ingin tahu. Fakta bahwa mereka datang mengunjunginya dan meminta bantuannya menunjukkan bahwa itu mungkin bukan masalah kecil. Monan ragu sejenak, seolah memilih kata-katanya dengan hati-hati, putra suci Lin Bai, Anda adalah murid Sekte Tianshui di wilayah Kerajaan Chu. Mungkin Anda tidak begitu mengenal murid-murid Sekte Bintang dan Sekte Bulan kami. Murid-murid Sekte Bintang dan Sekte Bulan di wilayah Gunung Wansheng sebagian besar adalah murid perempuan, mereka tidak menerima murid laki-laki. Apakah putra suci Lin Bai mengetahui hal ini? Mendengar ini, Lin Bai melirik Yi Heze, mengangguk dan tersenyum, berkata, awalnya saya juga tidak tahu tentang ini. Beberapa hari yang lalu, ketika saya mengobrol dengan saudara Yi, dia menyebutkan sekte-sekte teratas di wilayah Gunung Wansheng. Dikatakan bahwa garis keturunan Sekte Matahari, Sekte Bulan, dan Sekte Bintang di wilayah Gunung Wansheng semuanya berasal dari dalam Gunung Wansheng. Karena banyaknya anak muda, terjadi perselisihan internal di dalam sekte-sekte Gunung Wansheng. Beberapa tetua, dalam kemarahan, memimpin murid-murid mereka untuk memberontak melawan Gunung Wansheng dan menciptakan garis keturunan mereka sendiri, yang menyebabkan keberadaan tiga sekte utama, Sekte Yang, Sekte Bulan, dan Sekte Bintang.
Sekte Yang dan Sekte Bulan mengolah teknik kultivasi ganda, sementara Sekte Bintang mengolah teknik pengamatan bintang. Tapi aku belum pernah ke wilayah Gunung Wansheng, dan aku hanya mendengar sedikit tentangnya. Aku ingin tahu apa maksud Peri Monan dengan membahas ini. Lin Bai sedikit bingung. Mengapa Monan tiba-tiba membahas asal-usul Sekte Bulan dan Sekte Bintang? Karena Kakak Yi sudah memperkenalkannya, maka kita tidak akan membahasnya terlalu detail. Monan berkata pelan. Sekte Bulan dan Sekte Bintang adalah sekte yang sebagian besar muridnya adalah perempuan, jadi semua orang yang datang ke ibu kota kerajaan bela diri ilahi untuk merayakan ulang tahun adalah murid perempuan. Tapi beberapa hari yang lalu, kami tiba-tiba menemukan bahwa beberapa murid perempuan dari sekte kami pergi berlibur dan kemudian menghilang tanpa jejak. Lin Bai sedikit mengerutkan kening mendengar ini. Yi Heze dan Meng Qinxian juga tercengang. Beberapa murid perempuan menghilang tanpa jejak. Mengapa demikian? Dan apa arti menghilang tanpa jejak? Apakah mereka kehilangan kontak? Atau apakah mereka sangat menikmati liburan mereka sehingga mereka tidak kembali ke sekte untuk sementara waktu? Mungkinkah beberapa murid sekte bintangmu pergi ke rumah bordil bulan terang untuk minum dan tidak mampu membayar tagihan mereka, sehingga mereka terjebak di sana sebagai pelacur? Kata Meng Qinxian sambil menyeringai, aku telah melihat murid-murid sekte bintang dan sekte bulan terangmu beberapa kali, dan mereka semua cantik dengan kualitas pelacur terbaik istana bulan. Meng Qinxian menggoda sambil tersenyum. Tapi kemudian, Monan, seorang wanita dari sekte bintang, menatap tajam Meng Qinxian. Meng Qinxian segera merasakan ada yang salah dan buru-buru meminta maaf. Salah paham, Peri Monan, mohon jangan marah, saya hanya bercanda. Peri Monan, mungkinkah salah satu murid Anda pergi bermain dan terbawa suasana, lupa waktu dan tidak kembali? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Lagi pula, perjalanan seorang seniman bela diri tingkat Dewa Dao bisa memakan waktu antara 100 tahun hingga beberapa dekade. Murid-murid Sekte Bintang telah datang ke ibu kota Chu, jadi wajar jika mereka ingin merasakan adat dan budaya Chu. Wajar jika mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk berkeliling 18 negara bagian kerajaan Chu. Putra suci Lin Bai, jika mereka hanya pergi jalan-jalan, tentu saja kami tidak akan ikut campur. Tapi wanita sederhana ini telah menemukan bahwa tampaknya ada hal yang lebih rumit dari itu. Monan berbicara dengan sungguh-sungguh dan dengan ekspresi yang sangat serius kepada Lin Bai. Lin Bai menjadi tertarik dan bertanya, tolong ceritakan lebih lanjut, Peri Monan. Monan berkata kepada Lin Bai dengan ekspresi serius, kami datang dari jauh dan tidak mengenal kerajaan Chu. Meskipun kami ingin berteman dengan orang-orang berbakat di Chu dan mengalami adat istiadat serta budayanya para tetua sekte telah menginstruksikan bahwa jika kami ingin pergi keluar, kami harus terlebih dahulu melaporkan tujuan dan niat kami. Gambar. Beberapa hari yang lalu, ketiga adik perempuanku mengatakan mereka akan pergi jalan-jalan, hanya tinggal di ibu kota paling lama 3 hari, atau paling singkat keesokan harinya, dan akan kembali. Tapi mereka tidak kembali dalam waktu yang ditentukan. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikannya, toh, mereka mungkin bertemu sesuatu yang menyenangkan dan tinggal 1 atau 2 hari lebih lama. Tapi kemarin, para tetua sekte menemuiku. Mereka memberitahuku bahwa dalam setengah bulan terakhir, 7 adik perempuan telah pergi jalan-jalan dan belum kembali. Terlebih lagi, token komunikasi mereka juga disegel, dan mereka tidak dapat dihubungi. Monan perlahan menjelaskan seluruh cerita, dan Lin Bai mengerutkan kening dalam-dalam setelah mendengarkan. Kedengarannya tidak masuk akal. Semua sekte dan keluarga yang datang ke ibu kota untuk merayakan ulang tahun Kaisar Chu didampingi oleh para tetua sekte. Setelah tiba di ibu kota, mereka akan memerintahkan murid-murid mereka bahwa jika mereka ingin pergi keluar, mereka harus terlebih dahulu memberitahu sekte tentang keberadaan mereka dan kembali dalam waktu yang ditentukan. Lagi pula, tempat ini adalah wilayah kerajaan Chu, bukan wilayah sekte atau keluarga mereka. Ibu kota adalah tempat berkumpulnya berbagai macam orang, dipenuhi tokoh-tokoh berpengaruh. Tidak baik memprovokasi para tokoh kuat setempat atau menimbulkan masalah. Monan berkata hanya dalam setengah bulan, 7 saudari junior dari Sekte Bintang telah meninggalkan aula perkumpulan dengan kedok jalan-jalan dan menghilang tanpa jejak. Mereka, bahkan tidak dapat dihubungi menggunakan token komunikasi mereka. Li Xuanqiu kemudian berkata, Putra suci Lin Bai, Sekte Bulan berada dalam situasi yang sama. Lin Bai mengangkat alisnya dan berkata, Sekte Bulan juga memiliki murid yang hilang. Li Xuanqiu berkata, kami masih tidak dapat menghubungi 5 dari mereka. Seperti murid Sekte Bintang, mereka pergi jalan-jalan dan tidak pernah kembali. Lin Bai mengerutkan keningnya dalam-dalam, matanya aneh. Ini aneh.
Jika mereka lupa waktu karena terpesona oleh pemandangan indah di ibu kota, setidaknya mereka dapat dihubungi menggunakan token komunikasi mereka. Monan dan Li Xuanqiu sama-sama mengatakan bahwa mereka bahkan tidak dapat dihubungi lagi menggunakan token komunikasi mereka. Itu berarti masalah ini tidak sederhana. Meskipun murid Sekte Bintang dan Sekte Bulan tidak dapat dibandingkan dengan status dan posisi Monan dan Li Xuanqiu, mereka tetaplah murid dari sekte dan keluarga besar. Jika mereka sampai celaka di ibu kota, Kerajaan Chu akan kesulitan menjelaskan diri. Terutama karena Yang Mulia Pangeran Chen saat ini bertanggung jawab untuk menerima berbagai tokoh berpengaruh yang tiba di ibu kota dan untuk menjaga ketertiban. Jika murid Sekte Bintang dan Sekte Bulan mengalami kemalangan, Yang Mulia Pangeran Chen pasti akan dihukum oleh Yang Mulia Kaisar Chu. Li Xuanqiu berkata, Putra Suci Lin Bai, seperti yang baru saja Anda katakan, bagi kami para seniman bela diri, perjalanan panjang dapat memakan waktu ratusan tahun, atau bahkan puluhan tahun. Adik-adikku telah menghilang selama beberapa hari. Bahkan jika kita melaporkan ini ke divisi Zhaoxing, mereka mungkin akan berpikir bahwa mereka begitu asyik dengan pemandangan sehingga mereka lupa waktu. Tetapi berdasarkan pemahaman saya tentang adik-adik itu, mereka jelas bukan orang yang ceroboh. Meskipun mereka begitu terpukau oleh pemandangan sehingga tidak ingin kembali untuk sementara waktu, seharusnya mereka memberi tahu kami. Lin Bai mengangguk berulang kali, setuju dengan alasan Li Xuanqiu. Monan berkata, kami tidak mengenal tanah dan penduduk Chu, dan kami tidak memiliki pasukan yang dapat diandalkan. Kami telah mendengar bahwa Yang Mulia Pangeran Chen bertanggung jawab atas keamanan ibu kota, dan bahwa putra suci Lin Bai adalah kesayangan Yang Mulia Pangeran Chen. Itulah sebabnya kami berinisiatif mengunjungi Anda, dan kami dengan rendah hati meminta bantuan putra suci Lin Bai.